Identifikasi sidik jari, DNA, dan retina mata. Atlantis dalam Quran. Serta rumor dan kebenaran tentang figur terkenal yang masuk Islam. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. 30 menit ke depan akan kami awali dengan informasi, identifikasi sidik jari, DNA, dan retina mata. Allah SWT telah membuat setiap manusia unik, berbeda satu sama lain. Sekalipun pada manusia yang terlahir kembar. Sidik jari, bau badan, rambut, retina mata, anatomi gigi, dan yang terkecil adalah DNA yang ada pada setiap organ tubuh kita tercipta sangatlah unik dan berbeda. Ilmu pengetahuan modern menyingkap banyak hal yang membuat keimanan seorang mukmin terhadap keterangan Al-Quran semakin mantap. Salah satunya dengan teknologi saat ini, manusia mampu menguak keistimewaan sidik jarinya. Sidik jari adalah gurat-gurat yang terdapat di kulit ujung jari. Fungsinya adalah untuk memberi gaya gesek lebih besar agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat. Keistimewaan pada jari jemari manusia menunjukkan kebenaran firman Allah yang menyatakan bahwa segala sesuatu ada bekasnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan bekas-bekas ini untuk dituntut di yaumil akhir nanti. Seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam Quran Surat Yasin ayat 12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Dengan sidik jari, semua manusia membawa identitasnya sendiri secara unik dan itulah yang akan ditinggalkannya pada waktu melakukan suatu perbuatan. Karena kelembapan dari kulit membuat setiap kita memegang sesuatu benda akan memberikan bekas yang dapat ditelusuri. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4, Allah SWT menegaskan bahwa jari jemari manusia disusun lebih rumit dari tulangnya. Sidik jari terbentuk di dalam embrio pada bulan keempat kehamilan dan tetap tidak berubah sepanjang hidup manusia. Sidik jari terdiri dari garis-garis lengkung yang timbul akibat peristiwa pelepasan antara lapisan epidermis dengan lapisan dermis. Pola-pola lengkung ini berbeda antara satu orang dengan orang lain dan tidak akan pernah ada kesamaan di antara seluruh manusia. Sidik jari telah menjadi metode terbaik dalam mengidentifikasi seorang manusia. Seorang ilmuwan Inggris, William Herschel, menunjukkan bahwa setiap sidik jari berbeda satu dengan yang lainnya yang menjadikannya sebagai bukti unik dari setiap manusia. Ada 3 jenis sidik jari yaitu whorl yang berbentuk lingkaran, loop yang berbentuk setengah lingkaran, dan arc yang berbentuk busur. Sidik jari memberikan banyak manfaat bagi manusia, di antaranya menjadi panduan mengidentifikasi bagaimana potensi seseorang. Adapun yang bisa diidentifikasi adalah mengenai pengendalian logika seseorang, refleks serta perkembangan otak. Selain itu, identifikasi sidik jari membantu melacak identitas pelaku kejahatan. Salah satunya adalah metode daktiloskopi, yaitu ilmu penggunaan sidik jari sebagai alat identifikasi yang sangat diperlukan pelaksana hukum modern. Untuk mencari sidik jari tersembunyi yang ditinggalkan oleh penjahat, penyidik harus menemukan lokasi sidik, mengawetkan, dan mengidentifikasi cetakan sidik jari tersebut melalui zat lain seperti keringat, lemak kotoran, atau bahan-bahan alami lain yang ada pada jari si penjahat. Kebanyakan sidik jari tidak berwarna karenanya perlu dibuat kasat mata dengan mengoleskan bubuk abu-abu atau hitam yang berisi kandungan kapur atau jelaga dicampur dengan zat lain. Selanjutnya, sidik jari itu difoto atau diangkat dengan selotip untuk disimpan sebagai bukti.
Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah salah satu jenis asam nukleat. Asam nukleat merupakan senyawa-senyawa polimer yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Melalui DNA, manusia dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga diperoleh pembeda antara satu individu dengan individu yang lain. Adanya penemuan teknik polymerase chain reactions atau PCR menyebabkan perubahan yang cukup revolusioner, di antaranya DNA fingerprint yang merupakan gambaran pola potongan DNA dari setiap individu. Karena setiap individu mempunyai DNA fingerprint yang berbeda, maka dalam kasus forensik, informasi ini bisa digunakan sebagai bukti kuat kejahatan di pengadilan. DNA yang biasa digunakan dalam tes adalah DNA mitokondria dan DNA inti sel. DNA yang paling akurat untuk tes adalah DNA inti sel karena inti sel tidak bisa berubah. Sedangkan DNA dalam mitokondria dapat berubah karena berasal dari garis keturunan ibu yang dapat berubah seiring dengan perkawinan keturunannya. Dalam kasus-kasus kriminal, penggunaan kedua tes DNA bergantung pada barang bukti apa yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Allah SWT memberikan penglihatan yang sempurna bagi manusia, sehingga kita bisa melihat benda-benda melalui cahaya yang masuk ke bola mata. Dalam hubungannya dengan identifikasi, terdapat dua bagian mata yang sering digunakan, yaitu iris dan retina. Bila dianalogikan dengan kamera, iris adalah bagian bukan atau aperture kamera, sedangkan retina adalah bagian film dari kamera. Retina mengandung banyak lapisan dari jaringan sensor dan jutaan fotoreseptor yang berfungsi untuk mengubah cahaya terang menjadi impuls listrik. Retina terletak di bagian belakang mata dan tidak tersentuh oleh lingkungan luar, oleh karena itu dalam biometrik retina sangat stabil. Pada retina juga terdapat pembuluh-pembuluh darah yang menjadi fondasi dari proses identifikasi, retinal recognition. Retinal recognition memanfaatkan pola-pola unik yang dibentuk oleh pembuluh-pembuluh darah yang terdapat di retina. Pemindaian dan pengenalan pola ini dilakukan dengan memanfaatkan sinar inframerah berkekuatan rendah. Pemanfaatan sinar inframerah ini disebabkan pembuluh darah pada retina menyerap sinar inframerah lebih cepat sehingga refleksi yang dihasilkan lebih terang. Retinal recognition menghasilkan banyak titik dan pola-pola unik dalam ukuran kecil sehingga dapat dimanfaatkan untuk pencarian, pencocokan pola dengan cepat saat proses identifikasi atau verifikasi. Jangan beranjak dulu dari Hasanah, karena sesaat lagi kami akan sajikan informasi tentang benua Atlantis dalam Al-Quran dan rumor tokoh masuk Islam yang cukup terkenal di dunia. Tetap bersama kami, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan segera kembali. Gambaran tentang benua Atlantis sepenuhnya bersumber dari catatan Plato dalam dua karyanya, yaitu Timaeus dan Critias. Plato menyatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu terjadi berbagai letusan gunung berapi secara serentak. Teori Plato menerangkan bahwa Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi. Pada masa itu, sebagian besar bagian dunia masih diliput oleh lapisan-lapisan es yang disebut era Pleistocene. Dengan meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan, menimbulkan gempa, pencairan es, dan banjir. Peristiwa itu mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Bagian itulah yang disebutnya benua yang hilang atau Atlantis. Profesor Aricio Nunes dos Santos, seorang antropolog, geolog, dan fisikawan nuklir asal Brazil, melakukan penelitian tentang asal-usul Atlantis dan menemukan kesimpulan bahwa Atlantis adalah Indonesia. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, ia mempublikasikan hasil penelitiannya dalam sebuah buku. Santos menampilkan 33 perbandingan seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani yang akhirnya menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia. Beberapa ciri yang disebutkan oleh Profesor Santos dari literatur tulisan Plato adalah Atlantis berada di wilayah tropis dengan suhu hangat, panen padi-padian 2 kali setahun, dan tanahnya sangat subur.
Adapun bukti bahwa tenggelamnya hanya di kisaran 200 meter diyakini oleh Profesor Santos dari Peta Batimetri Indonesia yang memiliki perairan dangkal di sekitar pulau-pulaunya. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus ke arah timur. Dan di wilayah itulah deretan gunung berapi meletus secara bersamaan. Karena besarnya letusan zaman es Pleistosen yang saat itu terjadi selama beberapa ribu tahun menjadi berakhir. Es yang selama itu melingkupi mayoritas permukaan bumi mencair karena tertutup abu. Abu hasil letusan pilar Hercules dalam karya Plato menurut Santos adalah Gunung Krakatau Purba. Adapun pilar Hercules yang lainnya adalah Gunung Dempo. Dahsyatnya letusan Krakatau ini memutuskan Pulau Jawa dan Sumatera, meluapkan air yang berada di dekatnya ke angkasa sehingga menimbulkan hujan besar dan badai, menimbulkan tsunami, mencairkan es dan menaikkan permukaan air laut hingga 200 meter. Akibat kejadian itu, Atlantis tenggelam sekitar 150 hingga 200 meter. Peristiwa ini selain menyebabkan Atlantis lenyap, juga membinasakan sekitar 20 juta penduduknya yang saat itu sudah dalam kebudayaan yang modern. Adapun untuk penduduk yang masih bisa selamat, menyelamatkan diri menggunakan perahu dan menyebar ke penjuru dunia. Kisah tenggelamnya benua Atlantis mirip dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tentang bangsa-bangsa yang dimusnahkan Allah SWT dengan mendatangkan bencana. Allah SWT dalam beberapa ayat dalam Al-Quran memang mengingatkan manusia akan kehidupan umat terdahulu yang Allah musnahkan karena kezoliman mereka. Dengan mengirimkan azab, menghilangkan daratan dan menggantikannya dengan lautan. Seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 41 dan 42. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. Juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 68, 69, dan 70. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil? Dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu. Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi, lalu dia meniupkan atas kamu angin topan dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiran kamu. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam hal ini terhadap siksaan kami. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Peristiwa tentang banjir besar yang menenggelamkan bangsa terdahulu adalah peringatan dari Allah SWT agar bangsa sesudahnya selalu bertakwa dan bertawakal kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 11 dan 12. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Meski Atlantis tidak disebutkan secara eksplisit sebagai wilayah bangsa yang dilenyapkan karena kezolimannya dalam Al-Quran, cerita tentang Atlantis semoga mengingatkan kita kembali akan azab Allah SWT di dunia dan menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak diridhoinya. Dan pemirsa Hasanah, bagaimana rumor dan kebenaran tentang tokoh masuk Islam? Informasinya akan kami sajikan berikut ini. Rumor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gunjingan dan dapat berkembang dari mulut ke mulut. Rumor di dalamnya kebenaran dan kebohongan bercampur baur, sehingga mengaburkan fakta sesungguhnya. Rumor bisa bernada positif atau negatif, tergantung dari sudut pandang yang mengirim dan menerima informasinya. Dan kebenarannya berada di wilayah yang samar, karena tidak berdasarkan fakta yang kuat. Rumor terjadi bisa karena tujuan tertentu, seperti membentuk opini, pengalihan isu, sampai propaganda. Rumor atau kabar angin yang sifatnya negatif, seperti bergunjing sebenarnya dilarang dalam Islam.
seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Soal ghibah dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tahukah kalian apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu beliau melanjutkan, yaitu kamu menyebut saudaramu dengan hal-hal yang ia tidak suka untuk disebut. Lalu seseorang bertanya, bagaimana pendapatmu bila apa yang aku katakan itu ada pada diri saudaraku yang aku ceritakan? Beliau menjawab, bila apa yang kamu ceritakan itu ada pada diri saudaramu, maka kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Dan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada pada diri saudaramu, berarti kamu telah mengada-ada tentangnya, memfitnahnya. Sementara rumor yang tidak menyerang keburukan seseorang tidak termasuk kategori ghibah. Kabar angin ini terkadang dihembuskan untuk membangun opini bermuatan positif. Misalnya, rumor tokoh-tokoh berikut ini yang dikabarkan menjadi mu'alaf. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day. Rumor seputar Michael Jackson. Pada bulan November 2008, surat kabar The Sun melaporkan bahwa Raja Pop ini secara resmi memeluk agama Islam dan mengadakan upacara di rumah seorang temannya di Los Angeles. Ia diberitakan mengenakan pakaian Islam dan peci. Menurut surat kabar tersebut, seorang imam dipanggil dari masjid untuk menjadi saksi masuknya Jackson pada Islam. Di bulan yang sama, Daily Mail melaporkan bahwa Jackson memilih penulis lagu dan produser David Hornsby Phillips Bubble untuk proyek musik selanjutnya. Bersama Jackson, Bubble yang juga Muslim mulai berbicara tentang keyakinan mereka dan bagaimana mereka menjadi orang yang lebih baik setelah masuk Islam. Michael Jackson juga dikabarkan telah mengganti namanya menjadi Michael. Pada tahun 1989, kakak dari Jackson, Jermaine Jackson, menyatakan bahwa Michael Jackson mulai tertarik dengan Islam setelah berada di Timur Tengah. Ia meyakini Islam tidak mementingkan sara, tidak ada perbedaan antara kulit putih dan hitam. Jermaine Jackson juga mengatakan bahwa ia pernah memberi banyak buku kepada Michael yang berkaitan dengan Islam dan Michael menyukainya. Dalam wawancara eksklusif pertama dengan Al Arabiya TV, Jermaine Jackson, kakak dari Michael Jackson, menyatakan bahwa adiknya saat itu diambang masuk Islam sebelum meninggal. Polemik bahwa Michael Jackson seorang Muslim terus bergulir bahkan hingga saat ini. Menurut Jermaine, ketika menghabiskan lebih dari 1 tahun di kawasan Teluk, Jeko banyak membaca tentang Islam. Secara pribadi, Jermaine mendukung saudaranya untuk masuk Islam. Ia terus mendesaknya untuk melakukan hal itu. Ia percaya bahwa Islam akan banyak membantunya. Jika ia masuk Islam, ia akan selamat dari semua masalah yang telah dialami sepanjang hidupnya. Kini Michael Jackson telah tiada dan rahasia mengenai keislamannya ikut pula terkubur bersamanya. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Selain Michael Jackson, rumor akan masuknya Islam juga terjadi pada Neil Armstrong. Walau sudah wafat, Neil Armstrong yang merupakan satu dari 3 manusia pertama yang menginjakan kakinya di bulan masih menyisakan misteri. Pria yang menghembuskan nafas terakhir di usia 82 tahun dikabarkan sudah memeluk Islam. Apalagi sepanjang hidupnya, selepas misi pendaratan di bulan 43 tahun yang lalu, dia tidak pernah mau terbuka terhadap media. Armstrong semakin dikenal sebagai Muslim lantaran berbagai forum memuat mengenai perjalanan dia ke Mesir. Berbagai sumber mengungkapkan dalam liburannya ke negeri piramida itu tahun 1970, Armstrong mendengar suara azan. Saat itu dia sedang makan di restoran di Kairo. Kepada pelayan dia mengaku mendengar panggilan sholat wajib itu waktu di bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kejadian tersebut, dia masuk Islam. Sejumlah media seperti Jurnal Arabia, AnsweringIslam.org,
dan Wiki Islam menulis berita kontroversi Armstrong masuk Islam adalah cerita bohong. Mereka menuding kabar tersebut merupakan cara Barat membodohi umat Muslim. Selain Jeko dan Armstrong, Hitler juga dikabarkan telah memeluk Islam. Dari sekian banyak informasi yang ada tentang kematian Hitler, tidak ada satupun yang dapat menyebutkan secara pasti apa penyebab kematian sang diktator Nazi ini. Versi yang paling populer menyebutkan bahwa Hitler tewas bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri dan minum racun sianida pada 30 April 1945 saat Jerman diduduki oleh Uni Soviet. Meski sejumlah ahli sejarah ragu Hitler menembak dirinya dan menduga hal itu hanyalah propaganda Nazi untuk menjadikan Hitler sebagai pahlawan. Seperti yang dikutip dari Daily Telegraph 28 September 2009, program History Channel Documentary Amerika Serikat menyatakan bahwa tengkorak milik Hitler yang disimpan Rusia bukan milik pemimpin Nazi tersebut. Lalu berkembanglah rumor bahwa Hitler bersembunyi di Indonesia sejak tahun 1954 hingga tahun 1970. Pada tahun 1954, Adolf Hitler masuk ke Indonesia dengan menggunakan nama palsu Dr. Poch. Awalnya Dr. Poch tinggal di Dompu lalu pindah ke Bima. Selanjutnya pindah lagi ke Kabupaten Sumbawa Besar dan bekerja menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumbawa Besar. Seluruh penduduk Pulau Sumbawa kenal dengan dokter ini yang dipanggil dengan julukan dokter Jerman. Kemudian Dr. Poch bertemu dengan seorang gadis bernama Sulaisi. Tidak lama setelah Dr. Poch melamar Sulaisi, beliau memeluk agama Islam pada tahun 1964 dan mengganti namanya menjadi Abdul Qohar. Dr. Poch yang meninggal pada tanggal 15 Januari 1970 di Surabaya meninggalkan buku catatan kecil berwarna coklat ukuran 9x16 cm dengan tebal 44 cm. Di dalam buku itu tertulis puluhan kontak teman-teman dan kolega Hitler yang sama seperti yang ada di sejarah Eropa. Begitu pula tulisan tangan yang dibuat di buku-buku tersebut sangat identik dan mirip dengan tulisan tangan Hitler. Di konferensi Potsdam tahun 1945, Stalin menyatakan bahwa mayat Hitler dan Eva Braun tidak ditemukan. Stalin menduga dewa Nazi ini lolos dan melarikan diri ke Spanyol atau Amerika Latin. Dunia internasional sama sekali tidak menyadari bahwa seorang pemimpin Nazi yang sangat kejam itu diperkirakan bersembunyi dengan aman di Sumbawa Besar sampai meninggal di Surabaya dan dimakamkan di pemakaman umum Muslim di Ngagel. Tiga rumor tentang tokoh yang masuk Islam tadi memang cukup populer. Kehadirannya memberikan penafsiran yang berbeda. Kabar figur populer menjadi mualaf setidaknya membawa angin segar bahwa Islam dapat diterima oleh semua kalangan. Namun kebanggaan akan Islam tidaklah harus berkembang dari rumor tadi, karena kebenaran yang masih samar dan berdasarkan berita dari mulut ke mulut saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 34 berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." Pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita pagi ini. Saksikan selalu Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.